Assalamualaikum, selamat pagi Bu dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi mengenai penipuan komputer. Kelompok kami beranggotakan ada Vina Renata, Aprilda Sianturi, Atika Larasati, dan saya sendiri Bagus Andika. Langsung saja kita bahas mengenai cara mencegah dan mendeteksi penipuan dan penyalahgunaannya. Nomor 1, membuat penipuan agar tidak terjadi atau mencegah penipuan agar tidak terjadi. Yang pertama, menciptakan budaya organisasi yang etis dan kompetensi. Kemudian, membentuk komite audit yang aktif. Kemudian, melatih karyawan dalam integritas dan pertimbangan. Menjaga jalur komunikasi terbuka dengan stakeholder. Secara efektif mengawasi karyawan. Kemudian, mengimplementasikan pengembangan proyek formal dan ketat, dan pengendalian akuisisi serta pengendalian manajemen perubahan. Yang terakhir, meningkatkan hukuman karena melakukan penipuan dengan menuntut pelaku penipuan. Jadi dengan adanya hukuman ini menjadi peringatan bagi karyawan yang ingin melakukan penipuan. Yang kedua adalah meningkatkan kesulitan dalam melakukan penipuan. Hal ini lebih berfokus kepada sistem dari perusahaan. Ada beberapa kiat yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang kuat. Memisahkan fungsi akuntansi atas otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan. Mengimplementasikan pemisahan tugas yang jelas antar fungsi sistem. Menjaga akses fisik dan jauh untuk sumber daya sistem terhadap personal yang berwenang. Menggunakan dokumen dan catatan yang dirancang dengan benar untuk menangkap dan memproses transaksi. Yang terakhir ada memperbaiki kerentanan perangkat lunak dengan menginstal pembaruan sistem operasional serta keamanan dan program aplikasi. Oke, boleh next slide. Yang ketiga adalah meningkatkan metode pendeteksian, seperti menginstal perangkat lunak untuk mendeteksi penipuan, kemudian ada membuat hotline penipuan, kemudian memotivasi karyawan untuk melaporkan penipuan yang terjadi, kemudian mempekerjakan petugas keamanan komputer, bisa konsultan komputer juga, atau spesialis forensik yang dibutuhkan untuk mendeteksi penipuan. Kemudian yang terakhir ada mengawasi atau memonitor setiap aktivitas sistem, termasuk upaya keamanan jaringan dan komputer. Yang keempat, mengurangi kerugian penipuan. Bagaimanapun mungkin penipuan dapat terjadi di suatu perusahaan. Nah, bagaimana caranya untuk meminimalisir setiap kerugian dari penipuan? Yang pertama adalah menjaga asuransi yang memadai. Kemudian mengembangkan kontingensi penipuan yang komprehensif, pemulihan bencana dan rencana kelangsungan bisnis. Kemudian menyimpan salinan backup program dan file data dalam lokasi luar yang aman. Yang terakhir kemudian menggunakan perangkat lunak untuk memonitor aktivitas sistem dan memulihkan dari penipuan. Selanjutnya ada ringkasan dan kesimpulan kasus. Dibutuhkan bukti untuk mendukung kepercayaan bahwa Don Hawkins telah melakukan penipuan. Jason Scott memperluas investigasinya. Seminggu kemudian, Jason mempresentasikan temuannya ke Presiden Northwest. Ketika Presiden bertanya bagaimana perusahaan dapat mencegah agar penipuan ini tidak terjadi lagi, Jason menjawab, yang pertama, memeriksa pengendalian internal untuk menentukan efektivitas dalam mencegah penipuan. Sebagai hasilnya, Jason menyarankan adanya penegakan ketat dari pengendalian yang sudah ada. Yang kedua, meletakkan pengendalian yang baru untuk mendeteksi penipuan. Contohnya, Jason menyarankan rekonsiliasi laporan IRS dan pemotongan pencatatan gaji. Yang ketiga, melatih karyawan mengenai kesadaran penipuan, pengukuhan keamanan, dan isu etis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3, Sistem Informasi Akuntansi, ARB. Jika teman-teman memiliki kritik, saran, pertanyaan, atau tanggapan, untuk kelompok kami dipersilahkan. Terima kasih.